itu ayu kenapa ya ngaji bisa wah, baru ketemu lagi. Punten. Sedikit ya, hobi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah, taufik, inayah serta nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan, dapat hadir, dapat bermuajahah dalam silaturahmi di Masjid Adin Stikes Muhammadiyah Kota Cirebon. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya yang konsisten menegakkan ajaran Islamnya. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kajian pada subuh di Masjid Adin Stikes Muhammadiyah Cirebon sebagai pemateri Bapak Kiai Haji Dr. Mukhlis SK MPDI, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita untuk mempersingkat waktu acara ini. Terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acaranya. Pertama, pembukaan. Kedua, acara penyampaian dakwah, kajian tafsir yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Dr. Mukhlis SK MPDI. Acara ketiga ruang tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu acara keempat yaitu penutup. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami muliakan,
ba'da subuh di Masjid Adin Stikes Muhammadiyah Kota Cirebon. Kami buka dengan bersama-sama bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara yang kedua, kajian ba'da subuh, yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Muklis SK MPDI. Kepada beliau waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa hiya abdul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul qudus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ila kafatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa qamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, pada jamaah Masjid Adin, pertama dan yang utama di pagi yang sejuk ini, tiada kata yang paling indah selain memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia Allah, terutama nikmat iman Islam. Kita bersama-sama dapat hadir dalam taklim ini dalam suasana sehat walafiat, dan inilah harapan kita semuanya bahwa kata kunci dalam aktivitas kita memang berada pada kesehatan kita semuanya. Tidak lupa salat dan salam kita sampaikan dari bahan junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad SAW, penyelamat umat, membawa rahmat dunia akhirat. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita semuanya memperoleh syafaat serta dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang penuh nikmat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa ini ya Pak Yoyon namanya terlalu panjang, udah aja Muklis saja lah gitu ya. Haji Muklis, apalagi tambah Kiai Haji, waduh berat Pak. Nah iya, kayaknya cukup aja Pak Haji Muklis, atau lebih panjang lebih enak Muklis lah. Jadi lebih singkat aja Pak Yoyon ya. Terima kasih udah tahu semua. Kalau alhamdulillah saya sudah selesai gitu ya, bukan koak ya. Ini nggak usah barangkali untuk menghemat waktu ya, karena ini belum dibatasi oleh Pak HPSD 15 menit katanya. Padahal saya persiapannya sampai 1 jam, 2 jam lebih ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin bersama-sama mengkaji tentang surat Fatir, surat ke-35 ayat 29 ayat 30. Ayatnya tadi saya sudah bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Ayat ini inspirasi kepada kita semuanya, sekaligus juga spirit bahwa dalam tataran kehidupan kita sehari-hari ada yang disebut dengan bisnis ya, usaha atau muamalah ya. Dan ada konsekuensi kalau namanya muamalah itu dalam kehidupan kita, ada rugi, ada untung, atau ada untung, ada rugi. Itu sebuah fakta di lapangan ya. Terutama pada pebisnis itu pada gilirannya naik untung banyak ya, tapi mungkin pada gilirannya rugi. Nah, di Al-Quran ada sebuah spirit. Ada orang-orang yang mengharapkan bisnisnya itu tidak rugi. Di ujung ayat dikatakan lan tabur, ya, lan tabur tidak rugi, tidak merugi. Nah ini seperti apa kira-kira orang-orang yang lan tabur tadi, orang yang tidak rugi tadi? Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah orang-orang mukmin itu orang yang
melakukan transaksi atau hubungan amalah dengan harapan apa? Maksudnya laba. Laba sini apa? Dalam perdagangan itu, yakni dengan mendapatkan pahala yang dimaksud itu, ya. Bukan laba jumlah nominal uang, ya, berapa bukan itu. Tapi yang dimaksud menurut Imam Al-Mawardi itu adalah laba dalam perdagangan, dalam hal ini adalah pahala yang berlimpah ruah, pahala yang besar. Karena di situ ada yarjuna, ayat tadi yarjuna, ya, ijaratan lan tabur, mengharapkan, ya. Roja yarju itu bahasa awalnya, roja yarju. Yarjuna berarti orang-orang yang mengharapkan, ijaratan lan tabur, yang bisnisnya, yang amalnya, yang dagangnya itu mendapat pahala keuntungan yang besar, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji para hadirin berbahagia bahwa kalau kita lihat terjemahannya, innal ladzina yatluna kitaballahi, sesungguhnya orang-orang yang selalu yatluna kitaballah, selalu membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat atau melaksanakan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan mereka menafkahkan hartanya atau membelanjakan sebagian daripada rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka, yaitu sirran wa alaniyatan, baik secara diam-diam maupun terbuka. Kemudian di ujung ayat, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan pahala perdagangan yang tidak rugi. Nanti di ujung ayatnya akan seperti apa? Ada ayat yang ayat 30-nya, yaitu menjelaskan tentang seperti apa Allah menyempurnakan pahala kepada mereka. Nah, dalam hal ini ada beberapa kalimat muskilat. Di dalam kalimat muskilat ini ada kata-kata yatluna. Yatluna itu asal katanya tala yatlu tilawatan, makanya ada MTQ, ya, musabaqah tilawatil Quran, itu musabaqah atau lomba membaca Al-Quran. Walaupun kemudian dikembangkan, ya, tidak hanya sekedar membaca, tapi juga tafsir Qurannya, syarah Al-Qurannya, kemudian kaligrafi Al-Qurannya. Berasal dari kata tilawah, ya, tilawah itu membaca. Tapi di sini menurut Imam Al-Mawardi, yang dimaksud dengan tilawah itu yatluna itu adalah mengikutinya, ya. Kenapa demikian? Dia mengatakan karena pembacaan yang tidak disertai dengan perbuatan tidak ada gunanya. Ini kata beliau, ya. Jadi mungkin banyak orang yang, mohon maaf, ya, banyak hafal tapi nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qurannya tidak diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau kata Ustaz Adi sih, mohon maaf barangkali salah, ya, tapi beliau pernah mengatakan bahwa memang intinya di situ implementasi pelaksanaan daripada apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Di samping hafal juga penting, ya. Dan kalau tidak hafal bagaimana, ya? Kita sholat wudu lagi, panas lagi, gitu terus, ya, bolak-balik. Memang idealnya kita juga hafal. Hanya menurut Imam Al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan tadi itu bahwa yang dimaksud tilawah itu yang dimaksud adalah harus diimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Al-Quran itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kemudian yang kedua tijarah. Tijarah yang dimaksud di sini bukan tijarah transaksi seperti di dunia ini, tetapi tijarah di sini adalah hubungan dengan Allah agar mendapat pahala yang banyak. Yang dimaksud tidak tijarah. Tabur itu memang maknanya adalah merugi. Jadi tijarah tentang tabur itu perdagangan yang tidak merugi. Nah, itu dari beberapa kata yang muskilat mungkin supaya lebih jelas. Nah, yang pertama tadi innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, yang membaca Al-Qur'an, kitab Allah, ya. Ini adalah salah satu atau orang yang tidak akan rugi. Bagaimana para Bapak Ibu sekalian, bahwa ada satu kitab, saya ada kitabnya ini, namanya kitab At-Tibyan.
At-Tibyan ini karya besar daripada Imam An-Nawawi fi adabi hamalatil Quran, tentang adab ya adab memperlakukan Al-Quran atau menghormati Al-Quran. Di kitab ini dari awal sampai dari bab 1 sampai bab akhir berbicara tentang Al-Quran. Kemudian juga hikmah membaca Al-Quran, kehebatan orang yang membaca Al-Quran, yang tilawah tadi. Di dalam salah satu hadis dikatakan bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian itu adalah 'allamal Qur'an. Ta'allama itu berarti belajar, wa 'allamahu mengajarkan. Walaupun satu huruf namanya. Dan bagi sekalian, bagi orang-orang yang sudah sedemikian istiqomah mengajarkan Al-Quran, itu ada sebuah boleh dikatakan sebuah hikmah di balik itu. Ada orang yang mengajarkan Al-Quran tapi ternyata kehidupannya subhanallah. Mungkin dari sisi nominal mungkin nggak seberapa diberikan kepada orang tersebut, tapi hidupnya paling tidak keberkahannya itu. Apa ukurannya? Ukurannya standarnya, saya punya saudara. Nah, standarnya gitu ya. Saudara saya itu dari kecil, dari muda, ya. Dari muda itu dia mengajar Quran dan tanpa kenal waktu. Mulai dari pagi kalau ada yang datang dilayani, siang dilayani juga, sampai sore gitu. Begitu terus ngajar Quran. Khusus baca Quran. Khusus baca Quran dari alif ba itu ajarnya. Tapi alhamdulillah, memang dulu basicnya itu basisnya ayahnya itu seorang kiai. Itu kiai pesantrennya itu tiba-tiba ya karena kakeknya sudah tiada, kemudian tidak maju. Tiba-tiba kebetulan ini mungkin dari sisi berkah ya Pak ya, bahwa kemudian anak itu nikah dengan seorang ahli baca Quran. Itu dalam waktu singkat pesantrennya itu membesar, santrinya sampai banyak sekali. Di Ciamis ya, ini sebuah fakta bahwa ternyata orang yang ta'allama Al-Quran wa 'allamahu itu khairukum ya. Orang yang khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, bahwa sedemikian semaraknya metodologi tentang bagaimana kaifiah membaca Al-Quran. Saya dulu pernah belajar tentang metode Nawawi. Nawawi ini seorang ulama ya. Beliau ada seorang tentara kolonel Nawawi Saupala, guru saya ya, dosen saya. Beliau menyampaikan sebuah teori tentang teori Nawawi itu, bahwa dengan 6 pertemuan bisa baca Quran, 6 pertemuan. Tetapi kalau saya amati ternyata bukan bisa membaca, bisa menulis, ya, menulis Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Beliau membagi dua kategori dalam huruf hijaiyah. Ada huruf toleran, ada huruf egois. Nah, ya istilahnya gitu. Ada huruf toleran dan huruf egois. Apa huruf toleran itu? Huruf toleran itu adalah huruf yang bisa disambung dari depan dan dari belakang. Itu toleran. Tapi huruf egois dari depan, dari belakang bisa, ke depan nggak bisa. Nah, itu kan dia buat skemanya tentang huruf toleran. Seperti contohnya huruf toleran itu adalah lam. Lam itu bisa disambung dari depan, bisa disambung dari belakang. Tapi kalau wawu tidak bisa, ya sudah selesai. Dan dal juga, dan ya dan itu tidak bisa, tidak bisa disambung ke depannya. Tapi kalau huruf-huruf selain itu huruf-huruf egois ya bisa disambung. Itu istilahnya. Bagus juga istilah itu ya. Dan itu teori ini mungkin tidak berkembang, tapi boleh juga kalau kita dikembangkan tentang huruf toleran dan huruf egois. Bagaimana cara menyusun kalimat, pokoknya kalimat Bismillah. Oh, mana huruf tolerannya, mana huruf egoisnya? Bi, sin itu bisa nyambung kan? Min, kemudian kesananya belum tidak nyambung lagi. Tapi ketika bertemu dengan huruf yang egois tidak bisa nyambung lagi ke depannya itu. Ternyata memang bagus itu metode itu ya. Jadi, belum lagi metode-metode yang sekarang terus berkembang. Ini sebuah perhatian ya, perhatian umat Islam khususnya untuk mengembangkan bagaimana
bagaimana membaca Al-Quran itu lebih mudah. Kemudian di dalam hadis berkenaan dengan bagaimana posisi orang yang membaca Al-Quran. Di dalam sebuah hadis dengan riwayat Bukhari Muslim dikatakan bahwa masalul ladina yaqra'una al-Qur'ana masalul atrujah. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran itu, orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah atrujah. Nah, atrujah ini tidak diterjemahkan, tapi mungkin atrujah ini seperti ini sifatnya. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya harum, rasanya manis. Nah, ada rasa, ada bau. Ada harum, ada rasa bau, ada harum, kemudian manis. Ya, kira-kira buah apa, Pak PS? Durian. Ya, Durian. Ya, pokoknya harum gitu. Ya, orangnya baunya harum, kemudian rasanya manis. Itu buah atrujah. Siapa? Yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, itu orang yang membaca Al-Quran. Hanya membaca saja. Ya, kalau di dalam teks hadis ini membaca saja. Dan memang orang yang membaca Al-Quran itu bukan main, ya, apalagi suaranya enak ya, melengking. Gitu. Kalau saya termasuk suaranya lagunya lagu Saka bisa. Saka bisa, Saka hayang, ya, saya bisa. Gak bisa mengikuti apa ini ketua tablik ini apa? Hadis lah. Kader gitu ya. Jadi kader. Itu Mas Yani itu ahli ini ya untuk kiroah, belajar bayati dan lain sebagainya ya. Kalau saya tahunya bayani. Nah, ini bagus sekali ya. Kemudian wa masal mu'min alladzi la yaqra'ul qur'ana masal tambah. Ya. Orang-orang mukmin yang tidak baca Al-Qur'an masih diberi pahala karena mendengarkan saja sudah memperoleh pahala ya, dengarkan membaca Al-Qur'an, menghayatinya. Itu adalah sebagaikan buah tamr. Tamr itu apa? Kurma. Ya, kalau kurma memang enak tapi tidak ada ya, tidak harum tapi enak. Apa kurma sukari? Memang ini enak buat kurma sukari. Kemudian kurma ajwa ya, atau kurma apa lagi gitu ya yang enak-enak. Dan itu seperti orang mukmin, walaupun tidak baca Quran tapi tetap manis gitu ya. Apalagi wajahnya memang manis ya. Ya, ini hebatnya baca Al-Quran. Nah, bagaimana sekarang dibandingkan dengan orang-orang munafik? Wa masalul munafiki alladzi yaqra'ul Quran masalul raihana. Raihana itu orang-orang munafik yang membaca Al-Quran itu bagaikan buah raihana. Raihana itu apa? Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Nah, apa itu? Baunya harum. Harum baunya tapi rasanya pahit. Apa itu, Bang? Ya. Apa itu? Yang kira-kira harum tapi dirasa pahit. Mengkudu. Jengkol masih enak. Apalagi jengkol muda itu tadi apa? Mengkudu ya. Baunya tidak enak. Dirasakan juga baunya. Nah, bagaimana orang munafik yang tidak baca Al-Quran? Orang munafik, wa masal munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kamasal hain fandola. Itu orang munafik yang tidak baca Quran itu adalah bagaikan buah handola. Handola itu seperti apa? Laisa laharibun wa ta'muha murrun. Nah, buah handola itu rasanya pahit, ya, rasanya enggak enak. Nah, kemudian baunya tidak enak juga, kemudian rasanya tidak enak. Jadi sebuah spirit kepada kita semuanya bahwa memang kita mencoba sehari minimal 1 ayat, minimal syukur-syukur setengah juz ya, atau seperempat juz. Kalau tidak ya paling tidak khatam Quran setiap hari, baca surat Al-Ikhlas. Ya,
atapnya kan begitu ya, karena untuk lebih praktis saja. Nah itu barangkali sebagai spirit tentang bagaimana orang-orang yang membaca Al-Quran diberi anugerah sedemikian besarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penjelasan tentang innal ladzina yatluna kitaballah di dalam salah satu tafsir Sobat Tafsir ini karya As-Suhuni ya. Imam As-Suhuni mengatakan bahwa yudawwamuna ala tilawatihi, yaitu yang mudawamah. Mudawamah itu terus menerus, continue. Nah itu mudawamah. Kalau saya angot-angotan, lagi semangat, wah baca Qurannya banyak. Lagi malas, saya pun tidak. Harusnya mudawamah, karena mudawamah itu akan melanggengkan ilmu kita. Ada satu peribahasa nyanyian dulu waktu kecil, Bapak Ibu sekalian, dawim ala darsi la ufarikuhu al ilmu bidarsi koma wartapana. Dawim ala darsi, biasakan menderes kalau bahasa Sunda. Menderes itu menguji mengulang-ulang membaca. Dawim ala darsi la ufarikuhu, jangan terputus-putus. Al ilmu bidarsi, karena ilmu itu harus dideres, dibaca berulang-ulang. Al-ilmu biasa koma wartapaan, itu akan naik ya gitu. Tapi kalau tidak pernah baca, ya sudah, wassalamualaikum. Di rumah mungkin berkoleksi banyak, di belakangnya ada lemari di kamar itu, di rumah itu ada lemari buku, numpuk bukunya sampai bulukan, nggak pernah dibaca. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ya ini sebagai apapun yang ada di rumah kita dibaca ya. Dibaca, dikaji ya, karena memang penting. Sayang, umpamanya kalau punya buku tidak dibaca, ya paling tidak dipegang lah. Siapa tahu dapat berkah gitu. Paling tidak sama dengan Al-Quran, ya Qurannya banyak itu, tapi ketika diambil itu banyak debu. Artinya bahwa itu tidak pernah disentuh gitu. Jadi Bapak sekalian tadi dikatakan mudawwamun ala tilawati, melanggengkan membaca Al-Quran. Kemudian ada al-lain, baik waktu tengah malam, wa atrofan nahar maupun siang hari. Itu menurut As-Suhuni begitu. Mudawwamuna itu adalah anak al-lain wa atrofan nahar. Tengah malam, memang ya kalau kita perhatikan ya, Al-Quran itu anytime, kapan saya dibaca itu nikmat ya. Ya, malam hari baca Quran, ya baca Quran dengan suara yang yang sepoi-sepoi ya, sepoi-sepoi. Dibaca jam 3, itu orang mendengar tuh senang sekali, insya Allah senang. Tapi kalau lagu dangdut tengah malam, kalau dilempari tanah ya, gembrang-gembrong tengah malam, wah benar deh. Makanya tadi anak Allah tengah malam, kapanpun Allah baca itu enak. Di mobil enak, ya. Baca Quran di mobil sambil nyupir ke mana, baca, walaupun mungkin bacaannya yang ringan-ringan saja, itu akan enak juga. Atau mungkin ada rekaman dan lain sebagainya. Kemudian wa atrofan nahar, siang hari dibaca Al-Quran juga itu enak, ya, insya Allah. Banyak Bapak sekalian bahwa sebuah rumah itu zainul buyutakum bi qiraatil Quran, hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Kalau tidak bisa paling tidak radio, tapi setelahnya adalah pas baca Quran. Jangan sekali di dalam rumah kita tidak pernah dibacakan Al-Quran. Itu nanti akan jadi sarang ya. Sarang apa? Nah, supaya terhindar maka banyak-banyak membaca Al-Quran, karena tadi zainul buyutakum, hiasilah rumahmu dengan qiraatil Quran, dengan baca Al-Quran. Itu sebuah hiasan yang abstrak tapi dirasakan oleh kita semuanya. Kemudian berikutnya wa aqamus shalah. Wa aqamus shalah ini penjelasannya ay aduha alal wajhil akmal, yaitu melaksanakan sholat itu untuk kedepannya atau lebih sempurna ya.
untuk berusaha supaya semakin sempurna dalam melaksanakan sholat itu. Seperti apa? Fi awqatiha, memperhatikan waktunya. Nah ini memang kalau kita kembali pada hadis katakan ketika Rasul ditanya, ayo amal afdal, amal apa yang paling utama? Antara lain adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Nah ini berarti seperti itu. Memang enak sekali memang kalau kita tepat waktu, tapi kalau akhir waktu kesananya biasanya malas ya. Kesananya itu. Kalau awal waktu itu semangat, apalagi berjamaah, ya, jamaah. Apalagi pulang dari jamaah itu ada yang kasih makan, lebih senang lagi, ya. Salat Jumat ya, dan sebagainya sebagai semangat itu, penyemangat. Bagaimana supaya kita itu untuk sholat berjamaah. Nah ini saya pernah mendengar ya ceramah bahwa orang-orang Yahudi itu takut kalau umat Islam itu sholat subuh berjamaahnya ramai, ya, penuh masjidnya. Itu orang Yahudi takut karena ternyata yang menaklukkan Eropa sebetulnya Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih itu beliau melakukan investasi penyerangan itu pada waktu subuh, setelah salat subuh. Dalam satu riwayat dikatakan Muhammad Al-Fatih selalu unggul. Beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, tahajud ya. Siang pagi hari setelah salat itu baru berangkat itu menuju sasaran. Dan terkenal sekali Muhammad Al-Fatih ini sebagai orang yang menguasai benua Eropa waktu itu. Dan ini menjadi Nabi kan? Ya, ketika. Nah, itu termasuk dalam dirancang oleh Nabi Muhammad. Suatu ketika itu akan dikuasai oleh umat Islam. Walaupun kemudian sekalian Andalus itu sudah 7 abad Andalus. Kemudian sekarang berubah kembali menjadi Spanyol dan Islamnya sudah wassalamualaikum. Nah, kenapa? Kaderisasinya itu ternyata kaderisasi yang tidak disiapkan. Kemudian pada waktu itu para pemangku jabatan raja dan seterusnya atau sultan itu melupakan tentang jati dirinya karena mungkin terlena dengan suasana kehidupan. Sehingga dalam cerita bahwa ketika Spanyol dikuasai oleh orang-orang yang mengalahkan orang Islam itu orangnya orang Mongol. Kemudian raja terakhir itu sultan terakhir naik ke bukit dengan disertai dengan ibunya. Kemudian nangis tuh si sultan tadi melihat keadaan sultannya, katakanlah sebagai intinya kesultannya itu dikuasai di sana. Kata ibunya, jangan nangis, kamu yang salah. Gitu. Selama ini kamu terlena dengan suasana kehidupan kamu. Rupanya ini apa yang dikatakan dalam dikatakan bahwa pada gilirannya orang-orang Muslim itu menurut hadis ini ya akan datang suatu saat orang Muslim itu bagaikan apa? Bagaikan hidangan ya. Hidangan yang diperebutkan oleh berbagai orang. Kemudian Rasul tanya, amin filatin yauma idin ya Rasulullah. Apakah pada waktu itu umat itu sedikit? Rasul mengatakan, bal antum kasir, tidak, bahkan kamu itu banyak. Walakin gusaun dan gusa isail, bagaikan apa? Buih di lautan, tidak punya makna. Kemudian ada, yaitu kuncinya apa? Hubud dunia wa rahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, ini kata kuncinya di sini. Kalau ini belajar di sejarah Andalus ya, sejarah Andalus itu 7 sampai 8 abad. Andalus itu pusat kebudayaan Islam waktu itu. Tapi kemudian sekarang sudah berakhir. Nah, kembali ke sini sebenarnya lagi bahwa fi awqatiha kemudian bi khusyu'iha, dengan sholat itu yang berusaha untuk khusyuk. Di dalam salah satu ayat di surat Al-Mu'minun ya,
bahwa qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa khashi'un itu khaifuna, sakinuna. Nah, khaifuna itu apa? Takut, sakinuna menimbulkan ketenangan. Itu takut terhadap azab Allah sehingga muncul dalam ibadahnya itu ketakutan kalau ibadahnya tidak diterima, kemudian mungkin nanti kemudian hari diancam oleh Allah dengan siksaan, saja muncul khaifun. Oleh sebab itu tidak berani meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada beberapa faktor untuk membuat suasana batinnya kita hadir ketika sholat, tapi memang ada susah ya. Namanya khusyuk itu mungkin standarnya khusyuk itu seperti kita ya. Khusyuk itu. Kalau khusyuknya khusyuk seperti para ulama, para mungkin lebih, tapi ada satu kisah benar bedanya yang kita pernah mendengar. Ada seorang ulama kemudian berjamaah dan di depannya juga seorang ulama. Tetapi sang makmum itu punya apa? Punya daya lihat yang tajam. Setelah selesai sholat, kemudian ngobrol dengan ulama tersebut. Kelihatannya di badan Anda ini penuh dengan darah. Kenapa? Oh ya, tadi saya sedang sholat itu sedang memikirkan masalah darah head. Jadi muncul itu kelihatan ya. Jadi apa yang tergores dalam hati kita bisa jadi seperti itu. Kalau mungkin dilihat dari orang-orang yang benar-benar tawadhu dan khusyuk dalam sholatnya. Nah, oleh sebab itu Bapak sekalian, maka di sini khashi'una itu merupakan khaifuna atau sakinuna. Kemudian wa adabiha, adab sholat. Ini juga menurut tafsir ini dijelaskan wa adabiha, adab tentang sholat seperti apa. Ya, tentunya kaifiah cara berpakaian itu kan, saya punya buku yang namanya Kesalahan Ketika Sholat. Bukunya tebal ya, tapi buku itu memang kalau dibaca kayak sholat kita biasa terus ya. Jadi takut karena begini tidak boleh gini, tidak boleh gini. Ya udah, itu banyak kan kesalahan kita itu ya. Sampai dalam segala hal lah gitu. Sampai dalam buku tersebut tidak pakai kopiah saja itu dikritisi. Oh, gitu. Ya. Waduh, kata saya. Padahal sekarang kan anak-anak milenial bukan main. Dan tidak harus kemudian pakai apa? Pakai kaos deh. Pakai kaos. Ya kadang-kadang gitu ya. Ada yang kiroahnya bagus ya. Yang gondrong siapa yang suka di TV? Saya lihat suaranya bagus sekali, gondrong itu. Ya dibandingkan dengan saya yang pendek suaranya. Ya ini bagus sekali suaranya. Kemarin saya menghadiri halal bihalal MGBK. Kemudian yang baca Qur'annya itu salah seorang siswa dari SMA 7 atau SMA 4, saya tidak tahu. Yang baca Quran itu di depan, pakai cap, sepatu cap, kemudian celananya markas apa? Kaki. Iya, pensil celananya, bajunya anak muda aja, rambutnya apanya ada. Tapi ketika baca, masya Allah, bagus pak. Itu kayak imam Masjidil Haram itu. Benar dan enak didengar. Iya, benar dan enak didengar itu. Benar, tajunya juga benar. Kemudian lagunya juga enak itu. Jadi itu yang rupanya, waduh bukan main. Saya WA ke guru BK-nya, ini siapa sih? Anak ini kok suaranya bagus sekali. Tetapi dia tidak menggambarkan seorang yang tadi harus pakai apa, tidak gitu. Nah itu barangkali untuk kekinian ya. Untuk kekinian saya kira memang harus begitu ya. Makanya banyak penceramah-penceramah yang juga kekinian. Seperti yang pakai topi gitu, pakai jin tuh. Tapi ternyata pesertanya atau mustaminya itu anak-anak muda. Pernah diatakan satu kali itu penuh pak, sampai tidak muat gitu. Yang datang anak muda, ya anak-anak muda. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali ini tentang adab ini selama itu tidak menutup aurat dengan kaki, ya itu tidak mengurangi makna daripada sholat itu sendiri. Kemudian masyruutiha wa arkaniha, menyangkut persoalan syarat dan rukun juga ini menjadi bagian daripada aqamus sholat tadi.
Kemudian yang terakhir wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka menafkahkan sebagian rezekinya yang kami rezekikan kepada mereka sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan diam-diam maupun terbuka, yaitu wa anfaqu bi ba'di amwalihim fisabilillah ya wa bidoa ridwan di sirin wa alan. Mereka menafkahkan sebagian hartanya itu semata-mata untuk kepentingan Allah ya, bertransaksi dengan Allah. Saya pernah dapat WA ya, wah bagus WA itu. Jadi di Turki apa di mana? Ada seorang pengusaha, ya, saya tidak lupa itu namanya juga, seorang insinyur pengusaha. Jadi beliau itu akan membuat sebuah kongsi perdagangan, maka diajak teman-temannya sebagai investor lah, katakan seperti itu. Tapi ini baru 9 orang, diharapkan 10 orang, ya 10 orang belum ditemukan, ya yang 10 orang. Tiba-tiba yang punya ide tadi, seorang insinyur tadi yang bukan main brilian, dia sudah melaporkan, sudah ditemukan yang ke-10 katanya. Yang ke-10-nya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu investor itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nanti seperti apa? Maka dia punya janji transaksi dengan Allah kalau memperoleh keuntungan 20% untuk Allah. Begitu ya. Ternyata 20% itu semakin berkembang usahanya itu, ditambah jadi 50%. Terus begitu, bahkan pada giliran 100% keuntungan dimakan untuk Allah, untuk kepentingan agama Islam. Ini barangkali sekalian, memang kalau kita lihat bahwa mana qassa min sadaqatin bal yazdad tidak akan mengurangi pahala, tidak akan mengurangi harta yang disedekahkan, bal yazdad melainkan bertambah. Itu sebagai komentar dari tafsir ini. Kemudian yarjuna tijaratan lan tabur, yaitu yarjuna ada tijarah robihatan, yaitu beruntung, yang menguntungkan, tidak merusak. Ini yang diharapkan seperti itu. Kemudian di ujung ayat 30-nya adalah liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala dan menganugerahkan atau menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mendengar, ya, Maha Mensyukuri. Nah, ini dari ayat yang terakhir ini, ayat 30 ini menjadi jawaban ya dari langkah itu seperti apa. Ternyata Allah menambah kepada mereka tentang karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, itu barangkali APS ya, Bapak Ibu sekalian, tentang berkenaan surat Fatir, surat ke-35 ayat 29 dan 30. Barangkali itu saja sementara, dan mangga ada yang berdiskusikan. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Itu saja sementara, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'awna naskurullah alladzi halaka qulubana wa halaka uqulna hatta nahnu qatil qiyamul hadas. Yang terhormat Pak Kos dan Pak Lis, ya. Jadi memang seringkali kita itu maksudnya jadi berbeda ya. Pak Yoyon itu saking menghormati, jadi panjang gitu. Barangkali Pak Kos mau menambahkan dulu. Jadi saya menyampaikan hasil penelitian kaitannya dengan Al-Quran, Pak. Dari Institut Ilmu Al-Quran itu hanya 3% umat Islam di Indonesia bisa membaca Quran benar dan enak didengar. Kemudian 37% variasi, ada terbata-bata dan tadinya tidak bagus. Ini yang 60% buta huruf Al-Quran umat Islam Indonesia.
Nah, saya mencoba membuat gerakan kecil, jadi anak-anak kaum duafa pada datang itu. Kaum duafa itu kan butuh uang, Pak. Kita butuh menambah orang yang tidak buta huruf. Itu saya kasih uang sekali datang 10.000 dalam jangka 5 bulan. Nah, tapi saya doktrin bahwa belajar Quran bukan karena uang. Itu tingkat keberhasilannya Pak Kos 80%. Jadi ketika tidak dikasih uang lagi 20% rontok, Pak. Nah, dari 20% 80% itu 80% lagi itu lulus qiraati jilid 1. Nah, itu saya kira itu ya. Ini yang sangat memprihatinkan bagi kita, itu 60% buta huruf Al-Quran. Saya kira harus sudah setingkat ormas, Pak, menangani masalah itu. Nah, barangkali Muhammadiyah itu. Saya kira itu kami buka, maka Bapak Ibu sekalian ada yang mau sampaikan? Baik. Ini Pak mengenai tijarah ya, yang memprihatinkan kita ini bau amalan. Jadi ketika menerapkan sesuai dengan Islam berusaha, itu penyakitnya yang mengembalikannya susah. Nah itu akhirnya terancam bangkrut. Jadi tidak siap gitu untuk melaksanakan apa yang diajarkan. Termasuk satu pengamatan terhadap peristiwa 212. Jadi ada pengamat yang melihat bahwa orang Islam itu kerja berkobar-kobar itu sangat kuat, Pak, dengan semangat. Tapi ketika kerja dengan tekun, bagaimana menekuni ekonomi, itu kan koperasi 212 ada ya di Cirebon juga, rontok semua. Jadi artinya kita umat Islam di samping memang harus ada kerja berkobar-kobar, juga harus bisa kerja tekun-tekun. Sahabat Nabi yang dijamin masuk Islam itu kan 10 ya. Itu kaya raya pengusaha. Kecuali Ali katanya. Ali itu hanya kaya bukan kaya raya. Artinya kan dicontohkan oleh para sahabat. Mangga. Baik, pertama berkenaan dengan hasil penelitian tadi Pak, ya memang inilah sebuah gerakan yang harus kita coba agar kita merekrut anak-anak yang mungkin pada waktu maghrib justru kelayapan ya. Dan saya juga coba seperti anak-anak kalau pas maghrib saya lewat main HP, aku jangan main HP, masuk musola. Itu akhirnya pada takut juga anak-anak. Wajib dan wajib dan ngumpet gitu ya. Ya memang mereka mau sholat terus mau ngaji, walaupun ngajinya ya baru asal-asalan. Tetapi sebagai spirit bahwa memang harus belajar lah. Nah tadi ta'allama wa'allama, tadi yang ta'allama mengajar, belajar dan mengajar. Ada satu spirit memang kalau umpamanya kita tidak bisa karena mungkin lidahnya cadel, susah mengucapkan ha, susah mengucapkan lam, beda. Orang Sunda biasanya berat itu menyukakan ja, seperti za. Ida zulzilatin, bukan ida zulzilat tapi ida juljilatin. Da dan za yang susah Pak. Ida bukan ida tapi ida. Ida juljilah, itu kelemahan. Saya merasakan itu. Nah di hadis katakan bahwa waladhi yaqra'ul Quran wa huwa yatanakna. Nah orang yang membaca Al-Quran yatanakna itu tadi kayak tadi itu mungkin masih gerak-gerak tapi harus kerja semangat, tapi akhirnya bisa semuanya. Fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajroni. Dia akan memperoleh 2 pahala ya, walaupun mungkin bacanya masih tidak bagus. Kalau saya menekankan minimal Fatihah. Fatihah nih ini harus benar ya Fatihah itu, karena itu salah satu rukun yang harus dilaksanakan dalam sholat Fatihah. Dan pada gilirannya jadi imam. Kalau jadi imam itu kan kalau mesin nggak apa-apa sih, kedengaran. Tapi ketika jahar, waduh itu tuh ya jahar. Ya tadi kalau pemainnya makharijul hurufnya sudah tidak pas ya kecuali darurat banget ya, karena mungkin tidak ada imam ya. Itu yang terbaik di situ. Ya itu yang terbaik itu. Wayahna ya. Wayahna apa boleh buat apa adanya ya.
nggak apa-apa mungkin kalau bantuan seperti itu, tapi mudah-mudahan Fatihah paling tidak. Bagaimana membaca hamdalah ya, kemudian membaca makharijul huruf, terutama kalau lagu mungkin nomor 2 lah, tapi yang paling penting adalah makharijul hurufnya, huruf-huruf yang keluar dari mulut kita seperti apa. Kemudian tadi berkenaan dengan memang betul ekonomi yang dibangun oleh kita itu agak berat dan tidak komitmen juga. Ya saya kan ikut menerawang beberapa perguruan tinggi Pak. Ya. Perguruan tinggi. Ternyata menyimpan uangnya itu bukan di bangku amanah. Saya menganjurkan pada perguruan tinggi Islam itu. Termasuk ETT. Saya menganjurkan kenapa nggak ke situ? Sampai saya tuh gitu. Termasuk jamaah haji. Kenapa tidak menyimpan uang ketika daftar haji itu tidak di bank muamalah? Ya. Anak saya kebetulan di bank muamalah di Purwokerto. Memang agak perkembangannya berat gitu ya. Dibandingkan dengan bank saya yang lainnya. Penyakitnya didinya Pak. Padahal memang nah ini perlu diteliti oleh Pak Hafiz. Kalau yang katakanlah menggunakan kata syariat, apa sudah benar dengan sebenarnya sudah sesuai syariat apa tidak? Nah, itu juga pertanyaan. Nah itu ya. Tapi sudah usaha. Sudah. Ya, memang kalau sekarang seperti jamaah haji tidak boleh daftar hajinya kecuali di bank syariah. Oh. Yang berbasis syariah apa saja. Tidak boleh di konvensional, tidak boleh, harus ke bank yang syariah tadi. Ya mudah-mudahan lah kita Islam bisa membangun ekonomi muslim sekuat-kuatnya untuk menjawab dari tantangan-tantangan tadi dan tadi mungkin transaksinya tadi seperti apa transaksinya disampaikan ada ayat-ayat yang memberikan spirit tapi juga kemudian ragu juga itu juga ya. Saya kira itu jawabannya Pak ABS ya. Pak Haji, Ya. Ini berkaitan dengan bank syariah. Saya tadinya sangat berharap betul-betul syariah, artinya Islami, sesuai dengan aturan-aturan Islam. Dalam praktek, akhirnya saya berkesimpulan. Bodoh baik. Ternyata bank syariah itu hanya klaim untuk merebut pasar. Harapan umat Islam akan kepada bank itu, tidak ke bank konvensional karena saingan dengan bank konvensional. Akhirnya kemudian semua bank membuka syariah semua. Tapi tadi seperti yang diinginkan oleh Pak Haji, apakah itu benar syariah? Yang dirasakan orang pinjam duit ke bank syariah dengan ke bank konvensional, ya sama aja, maksudnya sama saja ya, ada margin yang harus dipenuhi oleh nasabah itu, walaupun tidak disebut dengan bunga, tapi ya tetap harus di. Nah inilah barangkali hal yang seperti ini. Apa memang seperti itu tuh, bagaimana kajian-kajian bisnis yang masalah keuangan itu yang sesuai dengan ajaran Islam dipakai ini kan ya memang mungkin tadi hanya ikhtiar walaupun belum 100%, tetapi ya kayaknya mandek di situ Pak. Tidak ada ikhtiar-ikhtiar lainnya untuk meningkatkan menyejahterakan kaum muslimin itu melalui bank itu. Tetap dirasakan seperti itu. Tidak tahu Mas Rafi barangkali punya pengalaman yang lain. Saya kira ya semua bank mega syariah, bank apalagi iya ya itu jelas. Ini yang lainnya konvensional, bikin karya semua yang saja hanya ingin merebut pasar saja dengan label syariah itu menurut saya. Terima kasih dia mau ya, makanya Muhammadiyah nggak mau mendirikan betul di antaranya itu.
Semua bank sekarang Pak ada syariahnya, BJB, apa BRI semua ada syariahnya. Iya. Tapi itu merupakan unit dari induknya, bukan mandiri itu Pak. Semua yang BJB syariah, BRI syariah itu hanya unit, BTN syariah. Kebetulan tetangga orang BTN seperti itu. Dia masih hidup Ke bank yang konvensionalnya Pak, ya itu seperti Bapak tadi, hanya alat untuk menarik massa aja. Kalau bank muamalat sebenarnya sudah syar'i benar Pak. Contoh, ini mau membangun, datang ke bank muamalat. Bank muamalat itu tidak memberi uang, itu dibelanjakan. Ini untuk kepentingan berapa? Itu jadi semacam membangun itu bank muamalat itu. Tapi itu justru tidak laku ya. Lebih tinggi Pak. Apanya? Kosnya? Iya. Ya Itu ya. tapi hari gaji karyawan lebih letih kan Nah, di memang bank Islam. dan sebenarnya Pak, kalau saya dapat informasi, bank-bank di kita itu sudah merger dengan bank di luar negeri semua, termasuk bank muamalat. Oh, gitu. Iya, ada informasi seperti Karena itu. oleh itu ya. Iya, karena betul nggak ada yang Bukan merger Pak, Ya. sahamnya dibeli oleh nah orang. itu sama. Oh, enggak, beda. Bukan merger lagi ya. Ini bukan. Jadi Jadi bosnya tuh orang luar, bosnya. ya bos orang luar, hanya kita yang sudah jadi dibeli. pekerjanya. Bank Mandiri, Bank apa itu Itu. sahamnya tuh orang. Nah, Kalau sepengetahuan saya tadi, Ya. jadi dalam masalah itu zaman Nabi itu tidak ada lembaga. Jadi saya dengan Pak Haji nih, nah itu betul-betul tuh bagi hasil. Saya misalnya punya uang, Pak Haji penggarap gitu, tidak melalui lembaga, sehingga jelas. Ini melalui lembaga mau, udah campur itu Pak, uang si uang gitu. enggak. Nah, enggak. Yang masalah Al-Quran itu, bahwa kita itu kan jangan hanya baca Quran tapi juga mengkajikan. Nah pertanyaannya itu, apa mungkin kita senang mengkaji Al-Quran kalau baca Qurannya ini jarang? Akhirnya dua masuk itu ngaji yang enggak, baca Al-Quran terusnya enggak, mengkaji juga enggak gitu kan. Barangkali kalau dogmanya diganti, banyakilah baca Al-Quran, tapi jangan lupa juga ngaji Al-Qurannya. Nah, otokritik internal kita saja di sini di Muhammadiyah itu, jangankan kita punya seperti TPI baca Quran ada, jangankan mungkin mendalam semangat untuk belajar membaca yang saja itu masih rendah sih internal kita. Nah, mungkin ini menjadi suatu ketika kita semua. Memang yang unik sekarang di informasi satu itu, setelah diwawancara, kenapa mereka mau masuk itu di bawah Jawa sekarang? Gara-gara program Al Quran yang tiap hari mereka drill di lapangan juga. Kalau yang sudah pernah lihat video gitu. Nah itu menjadi unik. Sekarang bagaimana juga SDT bisa profit juga kan? Nah sayangnya di TK-TK kita dan setiap hari itu juga semangat untuk belajarnya saja mungkin nah ini kayaknya juga kita semua di Sentren Muhammadiyah 2 itu dan MBS itu ditambah lagi dengan KPIC itu ternyata begitu diunggah gitu ya. Beberapa santri atau dari yang pesantren yang di Baratnya itu yang itu ada 3 tuh Pak, SMP Muhammadiyah juga tuh yang di apa namanya Pak? Di mana? Rumah Bapak tuh Pak? Pesantren ya? Pesantren. Iya, rumah Bapak itu. Iya. Apa sidik gitu. Ngurus sidik. itu beberapa ininya siswa itu pindah ke SMP Muhammadiyah. Dengan metode ATC-nya itu kita salah satu ustaznya itu sudah memberi training dan fokus itu jadi saya memang hanya sampai tahun itu memang sudah harus ini ormas dan seperti kita ini
Ya, misalkan di sini ada kajian baca Quran siapa yang fokus gitu. Ya, cuma menjadi PR kadang-kadang tadi guru-guru ngaji ini nggak dibangun oleh mayat mungkin gitu. Ada bubar dan sebagainya. Kalau kita karena kita aja memulai Pak di SMP Muhammadiyah 2 itu kita kasih dana itu sekitar 2.500.000 sebulan untuk nambahin honor nanti dari lagi segitu. Makanya memang digarap nah itu yang pertama yang dari apa mungkin memang harus ada upaya lah dari kita bagaimana. Nah mengenai bangga ya, jadi intinya yang pertama karir manajer di bank konvensional itu pada mentok juga. Akhirnya dia pada pindah tuh syariah gitu. Mentok apanya Mas? Karir? Oh. Karir itu udah BM udah apa gitu. Mentok karirnya dia akan pindah itu. Dari konvensional ke syariah itu salah satu sukses dari karyawan di bank. Tapi kalau mengenai haji Pak sebetulnya BPKH itu dana yang tersimpan banyak di bawah muamalah dari BPKH itu. Ngomong dana haji banyaknya di bawah muamalah versi BPKH ya. Dan tanggungan itu. Nah, kalau bicara tadi masalah kok ada bunga ini bagi hasil, yang mau nggak mau memang keuntungannya dari situ Pak. Keuntungannya dari bagi hasilnya. Cuma yang saya rasakan Pak, bedanya di transaksi. Contoh, kalau misalkan BJB itu kan begini dia posisinya. Jadi di tahun awal BJB itu dia lebih besar bunganya ketimbang pokoknya. Jadi kan 1 juta nih. 1 juta itu bunganya itu jauh 1.000 Pak. Pokoknya 300.000 Pak. Di BJB itu. Jadi kalau misalkan kita mau lunasin itu pokok kita pasti banyak. Dan konvensional itu kalau dilunasin susah Pak, lama BJB. Kalau BJB pinjam 1 jam cair. Tapi lunasin itu bisa 2 hari prosesnya. BJB. Tapi kalau di syariah ya bisa flat. Misalkan pokoknya 700, gajinya 300, kasih gitu aja. Dan kalau misalkan dilunasin, kita nggak kena hasilnya. Jadi yang dibayar hanya pokoknya saja. Tapi kalau konvensional dilunasin, ada pokok plus penalti bunga, misalkan berkali dan sebagainya. Nah, itu nah ini di Muhammadiyah khususnya di Jawa Tengah Pak. Sekarang itu Jawa Tengah itu hampir seluruh beberapa, terutama di Pekalongan itu, semua dana AUB itu sudah di BTM. Gak ada yang di bank. Jadi BTM yang kontrol bank. BTM di Jawa Tengah itu punya dana nganggur 60 miliar. Dana nganggur 60 miliar, dana cuma-cuma 7 miliar deh sebetulnya. Jadi dana nganggur 60 miliar, dana cuma-cuma 7 miliar di BTM Jawa Tengah. Nah, dia yang kontrol bank Pak. Jadi kalau sudah ketua BTM itu level bank, itu bank udah khawatir. Jadi dia bisa kontrol bank. Kalau Anda naikin basil, saya pindahin ke bank ini. Itu Pak, itu BTM seperti itu. Nah, di kita memang mungkin rekan ekonominya terutama di perbankan, di sana, kalau di BTM Jawa Tengah itu nanti se-Jawa Tengah, Pak, se-Jawa Tengah itu BTM-nya bisa ngambil di mana saja. Sekarang baru di Tegal, Pemalang, Pekalongan. Jadi Tegal, Pemalang, Pekalongan, nasabah BTM itu bisa ngambil di mana? Ngambil di Malang, mengambil Pekalongan, mengambilnya tidak, karena dia sudah satu sistem, satu sistem aplikasi. Nah ini memang di Jawa Barat sangat jauh sekali. Belum ada. Saya kemarin kok main rapat di BTM itu sampai merinding itu hampir rata-rata ex bank tuh malah punya apa yang megang BTM dan kita harus saya bilang coba gitu ya udah jauh sekali karena BTM yang paling besar
yang menjadi referensi OJK kan BPM Muhammadiyah itu Pak, itu udah basicnya di OJK, bukan lagi di koperasi. Jadi yang paling bagus di mana? Pemalang sekarang. Pemalang. Asetnya sudah 124 miliar. Muhammadiyah. Muhammadiyah. Itu menghancurkan 3 BPM dulu Pak. Jadi dulu punya 3 BPM di Pemalang, olah hampir rugi hampir 2M, dihancurin, dijadiin satu, 3 jadi 1. dia 3 jadi 1. Sekolah sama OJK, kalau berkembang udah gede lagi. TPS iya. Nah, makanya tidak jadi satu. itu Pak, BPM Pusat Jawa Tengah itu sudah beberapa kali datangi BI, dia diminta suruh dari bank, BPRK, apakah tapi mereka sepanjang kita masih dilindungi oleh undang-undang dia nggak mau jadi bank. Nah makanya sekarang OJK-nya Pak, OJK yang buat sistem untuk operasi. Nah, dalam penyelesaian eksekusi yang gagal bayar sama enggak? Kalau yang gagal bayarnya karena misalkan sebabnya yang jelas Pak, itu kan ada namanya dana pembebasan. Dan dana pembebasan itu yang tadi dia bilang dana receh itu Pak, yang dana yang tak terkeluar itu. Nah itu ditutupi dari situ Pak. Jadi di bank syariah. Oh, maksudnya ya cerita Bang Syariah ini. Kalau harusnya sih tadi ada dana pelunasan itu Pak, dana kebaikan ini. Jadi ini problemnya kan di edukasi nih Pak, di edukasi di masyarakat nih. Kadang-kadang masyarakat ini kalau mau pinjam itu maunya cepat. Oke, duitnya cair gitu kan, gimana? Iya. Jadi dia nggak mau ada edukasi dulu gitu. Ya. Dan cenderung wah ini sudah ikut apa? Padahal kan kita mau edukasi nih di bangsa ini. Kalau misalkan Anda gagal bayar, misalkan dia apa, nah misalkan rumah nih Pak, gagal bayar, itu kan rumahnya dijual dulu Pak, dijual dulu, terus ininya ditutupin, baru sisanya diambil. Jadi bukan nanti langsung dilelang, disita gitu kalau di syariah. Nah itu sepanjang. Jadi kalau misalkan ada nih, Bapak bilang honornya kecil, gitu kan? Ya memang karena kondisinya omsetnya juga kecil. Kalau misalkan mau dibandingin dengan BCA, kita jauh kalah jauh dengan omset. Jadi orang Cina itu bahasa cerita dari Bang Niaga. Orang Cina itu Pak, dia kalau ada peluang putar uang nih Pak, misalkan loh, di Bank Niaga itu dia dapat hasil walau tidak nyimpen 24 jam. Jadi kalau dia nyimpen hanya 12 jam, nyimpen 10 jam itu dia dapat bagi hasil. Gitu. Nah, orang Cina ini kalau pagi uangnya disebar ke bank mana saja, sebar. Nanti maghrib uangnya diambil lagi, taruh lagi di bank niaga syariah. Karena dia dapat bagi hasil tidak 24 jam baik. Jadi baik sampai pengen kayak gitu Pak. Nakali ya. Nakali namanya ya. Ya uangnya 100-200 juta, mau uangnya ratusan miliar. Kalau satu paket itu, itu Pak, itu problemnya. Nah, ini yang kadang-kadang di kita ini di bang saya tadi Pak, sulitnya masyarakat itu mengedukasi masyarakatnya yang agak susah. Baik itu mungkin untuk tabungannya, misalnya ini, kok tabungan bagi anak nggak dapat hasil ya? Karena ada badiah gitu ya, bagi hasil gitu kan. Nah ini banyak dapat bagi hasil nggak ada keluarnya. ya nggak ada keluarnya. Itu apa yang berbeda sebetulnya. Karena memang itu yang jadi menarik ya ekonomi Pak. Ekonomi. Nah uang kita ini tadi mencari nggak jelas gitu kan. Ini bagaimana kalau kemudian dia mau memberikan uang. terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Haji Muklis SKPDI yang telah menyampaikan kajian materi tafsir kepada kita sekalian. Semoga apa-apa pelajaran-pelajaran yang telah disampaikannya bermanfaat bagi kita sekalian, dan tentunya mudah-mudahan
kita dapat mengamalkan atau menerapkan sebagai kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya acara kajian pada Ba'da subuh kami akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kemana kan? Di Jawa Timur ada